Bab 20 Gelap Bola Emas, alur cerita Swallowed Star. Tidak ada lampu yang dinyalakan di ruangan yang suram itu. Dalam bayangan total, Luo Feng duduk di sofa. Dia tidak bisa tenang. Kekuatan ini terlalu kuat. Pistol biasa hanya bisa membuat penyok dari batu besar itu. Dengan jarum saya dengan mudah menghancurkan gunung palsu. Dengan mudah puluhan hingga ratusan kekuatan kali lebih kuat. Dalam perang antara manusia dan binatang yang telah berlangsung selama beberapa lusin tahun, manusia tidak dapat meraih kemenangan karena binatang itu terlalu kuat. Ada monster yang lemah dan kuat di gerombolan mereka. Bahkan monster terlemah pun bisa melepaskan serangan pistolnya. Bahkan petarung terlemah dapat memblokir peluru hanya dengan otot mereka. Untuk monster yang lebih kuat, bahkan senjata kelas militer tidak dapat melukai mereka. Hanya senapan sniper kelas berat, senapan mesin berat berlaras besar, senapan mesin kebakaran, meriam, del, yang dapat melukai mereka. Tentu saja, monster top seperti Black Chronid Eagle bahkan tidak akan kehilangan bulu setelah menahan tembakan meriam Dewa Api 20 mm. Itu benar-benar menakutkan. Aku tidak percaya aku memiliki telekinesis. Ini, mungkinkah ini? Jantung Luo Feng kencang. Mungkinkah itu kekuatan spiritual pembaca roh? Luo Feng tahu sedikit tentang pembaca roh. Namun, dia mengetahui beberapa informasi dasar. Pembaca roh biasanya adalah pejuang kuat yang juga melatih energi genetik mereka. Namun, para pembaca roh tidak hanya melatih energi genetik dasar, tetapi juga kekuatan kedua mereka. Telekinesis ini disebut oleh sebagian besar kekuatan spiritual. Namun, saya harus memeriksa nanti apakah itu benar-benar kekuatan spiritual, pikir Luo Feng. Luo Feng hanya melihat satu pembaca roh sejak lahir. Dan itu adalah instruktur kepala misterius berjubah hitam Wutong yang dipanggil kapten di aula batas kota Yangzhou. Kekuatan jarum itu sangat kuat, tapi tidak akan ada gunanya melawan elang mahkota hitam. Hanya meriam laser atau senjata nuklir intensitas tinggi yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Luo Feng dengan jelas mengatakan bahwa, meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, ada puluhan hingga ratusan hingga ribuan makhluk yang bahkan lebih kuat di bumi. Menurut internet, petarung terkuat yang membunuh elang mahkota hitam. Kecepatannya melebihi kecepatan suara. Dia bisa memotong elang hitam di mahkotai menjadi dua hanya dengan pisau. Satu tendangan bisa menghancurkan apartemen 6 lantai. Ini adalah orang terkuat di antara semua petarung. Petarung terkuat Hong, dewa petir terkuat kedua, diperlakukan setara oleh 5 negara besar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Untuk suatu negara yang memperlakukan satu orang sebagai sederajat, jelas bahwa kekuatan mereka sangat tinggi. Jarumku mungkin bahkan tidak bisa menyentuh tubuh mereka, Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri. Meskipun dia kuat, masih banyak orang kuat lainnya. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri ini, para pejuang itu terlalu jauh untuk dipahami Luo Feng. Kekuatan Luo Feng saat ini cukup bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang hebat. Bekerja keras. Aku masih muda. Jadi aku mungkin bisa berdiri di lingkaran petarung terkuat di masa depan, pikir Luo Feng dengan semangat. Di ruangan yang suram ini, Luo Feng telah terbangun, jadi dia terlalu bersemangat untuk tidur. Terserah, aku terlalu susah tidur sekarang. Saya kira saya akan melakukan beberapa pelatihan energi genetik. Luo Feng masuk ke posisi Wu Xin Xiangtian dan menutup matanya untuk memulai pelatihan. Tubuhnya sudah memiliki energi genetik dan dia memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi, sangat mudah untuk merasakan energinya. Energi genetik mengalir melalui telapak tangan, dan arteri di kepalanya. Sepertinya kecepatan penyerapannya lebih cepat hari ini. Energi mengikuti 5 jalur ke dalam tubuh Luo Feng. Setiap sel di setiap lokasi menelan energi misterius ini. Dengan konversi mitokondria, energi berubah menjadi energi genetik. Kepalaku. Luo Feng bisa merasakan sejumlah besar energi mengalir ke otaknya dan berkumpul di sana. Hong. Setelah sesuatu seperti getaran jiwa,
Luo Feng secara mengejutkan menemukan bahwa kesadarannya telah berpindah ke tempat yang sangat misterius. Tempat misterius ini tidak memiliki batas atau dinding, itu hanya hamparan kabut yang tak terbatas. Dalam kabut ini, ada bola emas gelap. Bola gelap keemasan ini seperti bintang yang perlahan berputar dengan sendirinya, sembari melepaskan aliran kabut. Kabut tempat misterius ini terus meningkat. Kabut ini adalah, apakah kekuatan spiritualnya? Luo Feng dengan mudah merasakan energi di dalam kabut. Itu adalah kekuatan spiritual yang dia gunakan untuk mengendalikan berbagai hal. Juga Luo Feng dengan jelas melihat aliran energi transparan bocor ke tempat misterius ini. Energi dengan cepat berasimilasi ke dalam energi kabut. Luo Feng bisa merasakan bahwa energi transparan adalah energi kosmik. Kabut ini adalah kekuatan spiritual, dan energi transparan ini adalah energi kosmik. Energi kosmik tersedot ke sini dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual saya meluas dari otak saya. Luo Feng terkejut, tempat ini adalah otak saya. Atau haruskah saya katakan, alam sadar saya? Alam sadar adalah gelar khusus yang digunakan pejuang untuk pikiran. Mengapa ada bola emas gelap di tengah alam sadarku? Luo Feng mengamati bola emas gelap ini terus-menerus berputar dengan sendirinya dan melepaskan kabut kekuatan spiritual. Saat melepaskan kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng juga nyaman. Bola emas yang gelap ini mungkin menjadi penyebab semua koma saya. Luo Feng memiliki intuisi. Bola emas gelap yang melepaskan kekuatan spiritual. Di masa lalu, saya tidak memiliki kekuatan spiritual. Aku hanya memilikinya setelah koma kali ini. Luo Feng berpikir, kemudian dengan koma kali ini, bola emas gelap ini melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Tidak hanya memberi saya kekuatan telekinesis, tetapi juga meningkatkan tubuh saya tingkat kebugarannya kuat, tetapi dibandingkan dengan telekinesis, itu bukan apa-apa. Baik ketika para narapidana menyerang saya, salah satu dari mereka melemparkan pisau. Pisau itu tiba-tiba berubah arah saat hendak menembus bahuku. Saya kira itu karena kekuatan spiritual saya. Luo Feng dengan mudah menyimpulkan kebenaran dari situasi ini. Memang, bola emas yang gelap melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dari koma kali ini. Namun, ketika Luo Feng pertama kali mulai melakukan pelatihan energi genetik pada malam pertamanya di penjara, energi kosmik mulai memicu perubahan di alam sadarnya. Bahkan tanpa pisau lempar, bola emas gelap itu sudah melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Seiring waktu berlalu, hal itu menumpuk dan memberinya kekuatan telekinesis. Serangan pisau lempar hanya menyebabkan Luo Feng terbangun lebih awal. Ada kemungkinan 90% bahwa bola gelap dan emas ini bertingkah dan menyebabkan koma saya sebagai hasilnya. Namun, sekarang setelah bola gelap dan emas terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual, saya seharusnya tidak mengalami koma lagi. Luo Feng berpikir, seperti bendungan yang menahan air, bola gelap emas tidak dapat melepaskan kekuatan spiritual apapun. Karena itu, Luo Feng mengalami sakit kepala setiap hari. Sekarang sudah ada saluran untuk mengalirkan air, tentu tidak ada masalah lagi. Fajar hari kedua. Ketika Luo Feng meninggalkan ruangan dan menuruni tangga, dia menyadari ada seseorang yang duduk di lobi. Selamat pagi, Tuan Luo Feng. Seorang pria berseragam militer berdiri dan tersenyum. Halo, Luo Feng berkata dengan curiga, di mana tempat ini, bagaimana saya bisa sampai di sini? Juga, saya pikir saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Perwira militer itu tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tong An dari penjara wilayah Xi'an. Ini adalah area pemulihan militer wilayah Xi'an saya. Tuan Luo Feng, aku tidak percaya kamu sudah lulus ujian calon petarung. Tentu saja, penjara kami tidak memiliki hak untuk menahan Tuan Luo Feng di sini. Jadi Tuan Luo Feng memiliki hak untuk pulang sekarang. Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak terkejut,
Karena ketika dia memukuli begitu banyak narapidana kemarin dan terutama ketika dia meninggalkan begitu banyak penyok di atas meja logam, mudah bagi orang untuk menyadari kekuatan aslinya. Saya ingin bertanya, siapa di balik semua ini? Luo Feng mengerutkan kening. Perwira militer itu ragu-ragu. Jika penjara Anda tidak dapat menjawab, saya akan menghubungi dojo batas dan pergi melalui Badan Keamanan Kota Jiangnan untuk mencari tahu semuanya, kata Luo Feng. Setelah masalah ini keluar, orang-orang akan tahu bahwa seorang calon pejuang dikurung di penjara dan dikerumuni oleh para narapidana dan penjara tersebut berusaha menyembunyikan para pelanggar. Di otoritas penjara yang lebih tinggi, pasti akan ada masalah. Petugas militer itu tertawa. Jangan terburu-buru, Tuan Luo Feng. Seperti inilah, menurut penyelidikan kami, seorang pemimpin geng bernama Zhou Hua yang mengatur serangan ini. Menurut penyelidikan kami, mereka ingin mematahkan lengan dan kaki Luo Feng. Oh. Luo Feng mengerutkan kening, patahkan lengan dan kakiku. Betapa kejamnya, mereka ingin membawaku keluar. Aku bahkan tidak tahu Zhou Hua yang ini, siapa yang membuatnya melakukannya. Petugas militer itu menjawab, kami telah menginterogasi Zhou Hua yang. Seorang remaja bernama Zhang Haobai memintanya untuk melakukannya. Zhang Haobai. Tatapan Luo Feng dingin, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Memang, dia tidak. Petugas militer itu tersenyum, Luo Feng, Anda dapat memilih untuk pergi melalui agen keamanan kota Jiangnan untuk menahan Zhang Haobai. Dia adalah dalang dari plot untuk menyakiti calon pejuang, yang merupakan kejahatan berat. Itu normal baginya untuk mendapatkan 20 tahun penjara. Jangan salahkan aku karena berbicara sembarangan, tapi Paman Zhang Haobai juga seorang pejuang. Kata perwira militer itu, Luo Feng, kamu dapat memilih untuk membuat pamannya kehilangan muka dan meminta Badan Keamanan untuk menahan Zhang Haobai. Karena Badan Keamanan menangani semua masalah para pejuang dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Paman Zhang Haobai sama sekali tidak dapat mempengaruhi tindakan agen keamanan. Kamu bisa memilih untuk membuat musuh keluar dari pamannya dan berurusan dengan Zhang Haobai. Anda juga dapat bernegosiasi dengannya secara pribadi dan meminta keluarga Zhang membayar uang. Semua ini akan diputuskan olehmu, Luo Feng. Petugas militer itu tersenyum. Hanya itu yang harus saya katakan. Ponsel Anda dan barang-barang lainnya ada di sini, Tuan Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Untuk bernegosiasi secara pribadi dan membuatnya membayar sejumlah besar uang. Atau berurusan dengannya terlepas dari konsekuensinya. Halo, ayah Luo Feng mengangkat ponselnya dan memanggil, aku sudah keluar dari penjara dan sebentar lagi aku akan pulang untuk sarapan. Jangan khawatir, ayah. Anakmu sangat kuat sekarang, bagaimana mungkin ada masalah?